Selamat bertemu lagi dengan Pak Eko dalam tutorial yang kedua tentang KSP dan QSP. Ini adalah lanjutan dari tutorial yang pertama dulu. Baiklah, sebelum kita membahas lebih jauh tentang KSP, kalian harus memahami dulu tentang perbedaan larutan jenuh, larutan tepat jenuh, dan larutan lewat jenuh. Nah, untuk larutan tepat jenuh itu jumlah zat padat yang dapat larut sudah maksimal. Jadi sudah akan terjadi pengendapan. Nah ini sebagai gambaran ilustrasi, ambil contoh, ada saya punya garam dapur ya, kristal garam dapur ini sebanyak 36 gram ya. Ini dapat maksimal dapat larut dalam 100 ml air. Ini disebut larutan tepat jenuh. Kenapa disebut larutan tepat jenuh? Karena jika saya melarutkan lebih dari 36 gram, misalnya 36 gram, 1 saja sudah langsung terjadi pengendapan. Ambil contoh ini 40 gram saya larutkan. Jadi di sini terjadi 4 gram endapan karena maksimalnya harusnya 36 gram. Karena saya melarutkan 40 gram, maka akan mengendap sebanyak 4 gram. Nah, keadaan seperti ini disebut larutan lewat jenuh. Sudah terjadi pengendapan. Sedangkan untuk kondisi yang satunya, yaitu kondisi larutan belum jenuh, itu bila yang saya larutkan masih di bawah 36 gram ya. Jadi kalau belum 36 gram berarti tetap terus akan terjadi proses pelarutan ya. Nah ini jadi sampai 35, masih terjadi proses pelarutan. Nah ini disebut larutan belum jenuh. Jadi harus bisa membedakan ya. Jadi tepat jenuh, belum jenuh, dan lewat jenuh. Oke. Sebagai gambaran ini untuk NaCl tadi, keadaan tepat jenuh itu jika dalam bentuk garam dapur padatan dengan garam dapur yang dapat larut, yaitu yang ion, itu setimbang. Oke. Nah ini garam-garam dan basa yang sukar larut, garamnya seperti AgCl, Ag2SO4 dan lain-lain, contoh basa misalnya AlOH3 ini, jika dimasukkan dalam air murni lalu diaduk, akan terlarut juga walaupun hanya sedikit sekali. Karena garam ini adalah elektrolit ya, maka garam atau basa yang terlarut akan terionisasi sehingga dalam larutan akan membentuk suatu kesetimbangan ion. Nah ini kalau kita perhatikan, ini AgCl padat, kalau kita larutkan dalam air akan membentuk kesetimbangan kalau dia tepat jenuh ya. Kalau tepat jenuh akan terbentuk reaksi kesetimbangan antara zat padat dan larutannya, sehingga berlaku persamaan KSP sama dengan ini, kemarin udah tahu ya, konsentrasi Ag plusnya pangkat 1, Cl-nya pangkat 1, karena koefisiennya 1 dan 1. Demikian juga dengan Ag2SO4, karena koefisiennya 2 dan 1, maka di sini pangkatnya 2 dan 1. Sedangkan AlOH3 di sini koefisien 1, koefisien 3, maka di sini koefisiennya 1 dan 3. Gitu ya. Nah, sekarang apa bedanya KSP dan QSP ya? Nah, sebetulnya sama ya, yaitu baik KSP ataupun QSP atau QC atau Q itu adalah hasil kali konsentrasi ion-ion pangkat koefisien ya. Cuma kalau untuk KSP ini terjadi pada larutan yang tepat jenuh. Jadi berlaku untuk
larutan yang tepat jenuh. Sedangkan Ki atau Ki-C atau Ki-SP berlaku untuk larutan belum jenuh atau yang lewat jenuh. Jadi bedanya cuma di situ. Kalau persamaannya sama ya. Oke. Nah, supaya lebih jelas, kita langsung ke contoh soal ya. Buktikan dengan perhitungan apakah terjadi endapan bila 10 mili larutan CaCl 2 0,2 M dicampur dengan 10 mili larutan NaOH 0,02 M. Harga KSP-nya diketahui ini ya, 8 kali 10 pangkat min 6. Nah, ini. Jadi kita ingat karena di sini mula-mula 10 mili ya. Ada 10 mili ditambah 10 mili menjadi 20 mili, berarti ini pencampuran. Atau karena menjadi volume air bertambah maka disebut pengenceran. Masih ingat rumus pengenceran ya ini. Perhatikan ini. Ini untuk CaCl2 yang pertama yang 0,2 M ya, berlaku rumus M1V1, masih ingat ya, M2V2 ini. Mula-mula 10 mili ya. Kemudian menjadi 20 mili setelah dicampur. Sehingga konsentrasi CaCl2 setelah dicampur 0,1 M. Nah, tinggal masukkan ke rumus. Demikian juga dengan NaOH. Mula-mula 10 mili ya, mula-mula 10 mili. Setelah dicampur menjadi 20 mili, maka konsentrasinya akan menjadi encer, menjadi 0,01 M. Jadi setelah dicampur NaOH menjadi 0,01 M, sedangkan CaCl2 setelah dicampur menjadi 0,1 M. Nah, kita kembali. Jadi di sini ya tadi perhitungannya. Nah, ini. Setelah dicampur CaCl2 menjadi 0,1 M, NaOH menjadi 0,01 M. Loh, kenapa kok sekarang Ca2 plusnya juga 0,1 M atau 10 pangkat min 1 M? Kenapa juga kok OH-nya tetap 0,01 M? Nah, coba kita ingat ini. Kita ingat ini. Garam dan basa kuat, termasuk asam kuat, termasuk zat elektrolit kuat, maka dalam air akan mengalami ionisasi. Sehingga CaCl2 tadi, karena dia elektrolit kuat, akan terion sempurna ya. Ini masih ingat ya. Ini koefisiennya 1, 2. Maka kalau ini 0,1, ini kan 1, 1, 2. Saya ulangi koefisiennya. Maka kalau sini 0,01, sini 0,1, sini 0,2. Paham ya dari koefisien ini ya. Sedangkan NaOH semuanya 1 banding 1 banding 1. Maka kalau sini 0,01 M, sini juga sama 0,01 M, OH-nya juga 0,01 M. Itulah sebabnya kenapa OH-nya 0,01 M tetap, sedangkan Ca plusnya juga tetap 0,1 M ya, sama. Karena ini 1 banding 1, 1 banding 1. Oke. Jadi jelas sekarang ini ya. Perhatikan ini jelas. Sekarang persamaan Ki-C. Ki-C-nya sama dengan, karena di sini kita belum tahu dia tepat jenuh atau lewat jenuh, kita masukkan ke rumus KSP. Dengan Ki-C rumusnya sama ini. Jadi KSP atau Ki-C sama dengan, persamaannya kan Ca plusnya pangkat 1 nih, Ca plusnya pangkat 1, OH-nya pangkat 2 karena koefisiennya 2. Tinggal masukkan aja Ca plusnya ini 10 pangkat min 1, kemudian OH-nya 10 pangkat min 2, tinggal masukkan. Ternyata Ki-C-nya sama dengan 1 kali 10 pangkat min 5. Ki-C-nya 1 kali 10 pangkat 5, sedangkan KSP-nya 8 kali 10 pangkat min 6. Sehingga lebih besar Ki-C ya, lebih besar Ki-C karena 10 pangkat min 5. Karena Ki-C lebih besar, maka terjadi pengendapan. Nah, gitu ya. Terjadi pengendapan. Gitu. Tetapi seandainya nanti Ki-C-nya lebih kecil, berarti belum terjadi pengendapan. Sedangkan jika Ki-C sama dengan KSP tadi, berarti larutan tepat jenuh. Jadi baru mau akan mengendap. Nah, gitu ya. Begitu. Kita teruskan ke ini. Ini kita kemarin sudah membahas hubungan S dengan KSP. Cuma kalau yang sekarang kita pakai cara cepat. Kenapa cara cepat? Karena kita langsung melihat dari koefisiennya langsung ya. Ini X, ini Y koefisiennya. Sehingga S itu langsung aja X tambah Y akarnya ini ya. Nah, ini. Kemudian KSP akar X plus Y ini ya. Kemudian ini X-nya pangkatkan X
Y-nya pangkatkan Y. Nah, udah soal gampang nih ya. Coba kita cek. Kita cek di sini koefisien CA1, koefisien CL-2. Maka di sini akarnya ini adalah 1 plus 2. Dari sini 1 plus 2. Kemudian penyebutnya ini 1 pangkat 1, 2 pangkat 2. Gitu. Contoh yang nomor 2 ini. Ini kan 3 dengan 2, maka ini 3 dan 2. Di sini 3 pangkat 3, 2 pangkat 2. Tinggal diakarkan. Nah ini kemarin kita sudah bahas di pertemuan daring yang kedua kemarin ya ini. Ini bisa dengan cara yang lebih cepat, jadi nggak usah lewat sini, nggak usah lewat prosedur ini, langsung aja kita langsung lihat koefisien. Koefisiennya 1 dan 3, maka sini 1 dan 3, sini 1 pangkat 1, 3 pangkat 3. Gitu. Jadi kan 1 plus 3 ini 4, 1 pangkat 1 kali 3 pangkat 3 itu adalah 27. Jadi lebih cepat. Nah, coba ini ya. Kita nggak usah lewat prosedur ini, yang kemarin kan lewat prosedur ini. Langsung aja lihat koefisien. Ini koefisiennya 1, CO32- koefisiennya 1. Sehingga ini 1 plus 1, yang bawah 1 pangkat 1, 1 pangkat 1. Jadi, tadi kan X plus Y. Ya. Jadi X-nya 1, Y-nya 1. Maka di sini X pangkat X, Y pangkat Y 1 semua. Saya pikir tidak ada masalah ya ini. Oke. Yang berikutnya. Di sini koefisiennya 1 dan 4. Maka di sini 1 dan 4, 5. Di sini 1 pangkat 1 kali 4 pangkat 4, 256. Jadi nggak usah lewat prosedur ini. Langsung ya. Nah, sekarang ke contoh soal lagi. Supaya paham ya. Tentukan konsentrasi ion Ag+ dalam larutan Ag2CrO4. Diketahui KSP-nya ini. Nah, kita tahu bahwa KSP itu adalah berlaku untuk larutan yang tepat jenuh. Maka berlaku persamaan kesetimbangan seperti ini kalau KSP kesetimbangan. Jadi antara padatan dan ion-ionnya dia setimbang. Seperti kemarin ya, kalau ini S maka sini 2S, ini S karena koefisiennya 2 dan 1. Gitu. Nah, karena ini koefisiennya 2 dan 1, maka langsung kita masukkan aja nih. 2 dan 1, yang bawah 2 pangkat 2, 1 pangkat 1. Tinggal masukkan aja. Gini. Sehingga S-nya langsung ketemu ya, pakai kalkulator boleh ya ini. Karena S-nya udah ketemu, padahal di sini Ag2+-nya kan 2S. Maka di sini tinggal 2 kalikan S. Tinggal dikalikan S-nya ketemu, tinggal kalikan 2. Cepet kan? Berikutnya, tentukan pH larutan jenuh CaOH2. KSP-nya diketahui nih ya. Oke, kita ingat karena ini KSP-nya KSP itu berlaku untuk larutan tepat jenuh. Terjadi kesetimbangan ya antara yang padat dengan yang ion. Nah, ini kita umpamakan S seperti kemarin ya. Di sini berarti S karena di sini koefisiennya 2S. Karena di sini 1 dan 2, maka ini persamaannya nih 1 plus 2, di sini 1. Seperti tadi ya, langsung ketemu. KSP-nya tinggal kita masukkan langsung, KSP-nya ini kita masukkan, ketemu ini ya. Ternyata S-nya ketemunya ini. Padahal di sini OH- kan 2S. OH-nya sama dengan 2S, maka di sini OH-nya sama dengan 2S. Kamu lihat nih. Nah, ini ketemunya ini ya, pakai kalkulator boleh. Masih ingat POH itu kan min log OH-, tinggal masukkan aja ya. pH itu 14 dikurangi POH, dah langsung masukkan aja ini. Udah cukup ya. Begitu. Nah, soal berikutnya atau yang terakhir mungkin ini ya. Diketahui larutan jenuh MgOH2 mempunyai pH 10,5. Tentukan KSP-nya. Oke, kita masih ingat bahwa hubungannya POH sama dengan 14 kurangi pH. Di sini diketahui pH-nya 10,5. Sehingga POH-nya 3,5, sehingga konsentrasi OH-nya 10 pangkat 3. Saya ulangi, 1 kali 10 pangkat min 3,5. Nah, karena ini ditanyakan KSP-nya, berarti berlaku larutan tepat jenuh. Berlaku persamaan kesetimbangan tepat jenuh ya. Ini. Jadi koefisiennya 1, 1, 2. Kalau OH-nya diketahui 1 kali 10 min 3 nih. OH-nya dari sini ya, OH-nya diketahui. Karena di sini 1, 1, 2 koefisiennya, maka tinggal kalikan setengah. Kalikan setengah. Jadi 1 banding 1 banding 2.
Karena sudah ketemu tinggal masukkan aja seperti kemarin ya. KSP sama dengan MG2 plus pangkat 1. Konstelasi OH min pangkat 2. Tinggal masukkan aja angka ini. Masukkan. Dimasukkan. Ketemunya sekian. Nah, begitu. Nah ini. Mungkin sekian dulu tutorial yang kedua dari Pak Eko. Mungkin kalau terlalu cepat bisa diulang-ulang lagi. Kalau masih belum paham, tanya temannya belum paham, bisa chat ke Pak Eko, bisa lewat grup atau pribadi. Oke, terima kasih, sampai ketemu lagi. Salam sehat ya. Salam sehat, Tuhan memberkati.